sekarang udah jelas, udah di-announce, kita bisa bahas. Nah, kalau orang bilang, oh gue ngikutin John Hurtman, bla bla bla, itu bohong besar, oke? Karena kalian termasuk gue nggak tahu ini pemain sangat misterius. Ini pelatih sangat misterius. Dari mana asalnya nggak tahu. Yang kita tahu hanya dari Wikipedia. Kalau lu pun pernah nonton Kanada main di bawah beliau, mungkin insidental 1, 2, 3 match. Gue masih ingat di mana Piala Dunia sebelum di mana dia yang pegang. Itu Kanada 3 kali main 3 kali, tapi mainnya very attractive. Itu gue nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu gue bilang ini Kanada mainnya very attractive, cuman agak naif, makanya mereka kalah karena tidak sesuai dengan kapasitas. Kembali lagi ke kualitas pemain. Tapi mainnya sangat atraktif, bukan hanya kalah terus nggak ada, kan orang bisa kalah nggak dapat peluang. Nah ini contoh kita nggak bisa bilang bahwa mereka main jelek karena hanya tidak meraih poin. But perbedaannya di samping CV yang kalian sama gue udah tahu semua, kenapa dia dipanggil? Apa bedanya dengan penunjukan Kluivert? Perbedaan satu yang sangat signifikan menurut gue, yaitu Dirtek. Penunjukan Kluivert kita nggak ada Dirtek, sehingga PSSI, pengurus PSSI, ketua PSSI tergantung rekomendasi dari agensi. Oke. Kita sekarang punya Dirtek. Dan gue yakin juga pengurus PSSI nggak tahu juga ini dia siapa. Tapi yang melakukan PR dengan benar, dengan dengan akurat, itu kan Dirtek, Alexander Swiers. Jadi selama ini dia memang punya waktu berapa bulan untuk meneliti, untuk bertanya dengan networknya dia yang juga pasti backgroundnya di Belanda, pasti kenal orang-orang KNVB, bisa tanya tentang dia di Inggris atau di Kanada dan lain-lain. Sehingga kenapa bukan pelatih Jepang, bukan pelatih Korea, bukan pelatih Belanda, bukan pelatih luar yang ada di sini, kenapa datang ke pelatih Kanada ini? Sekali lagi, ini keputusan PSSI yang kita harus respect. Seperti juga dengan Patrick Kluivert, seperti juga dengan Sintayong, dengan Luis Milla, dengan bla 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 sebelum-sebelumnya. Ini yang menunjuk PSSI dan mereka punya hak untuk menunjuk. Jadi kita respect. Dalam arti kasih dia kesempatan. Seperti apa, dia butuh waktu untuk mengenali pemain-pemainnya. Jangan main satu match pertama kedua kalian udah hantam kiri kanan, karena sekarang ini praktis nggak ada, cuman friendly match aja kayak di bulan Maret, dan nggak ada waktu lagi untuk persiapan. Hanya di bulan Maret ketemu berapa hari langsung main. Nah, artinya dia butuh staff yang benar-benar bagus, yang bisa komunikasinya bagus. Ini orang Inggris, jadi staffnya minimal bisa bahasa Inggris. Jangan punya asisten juga harus komunikasi lewat translator, ngerti nggak? Jadi harus bisa bahasa Inggris, asisten bisa dia masukkan. Dan yang gue dengar dia akan tinggal di sini, which is penting juga bahwa dia tinggal di sini. Dalam arti kalau dia tinggal di sini, dia akan sering traveling. Karena mayoritas dari pemain timnas senior itu di sana. Senior, tapi kan dia pegang U23 juga. Jadi itu untungnya kalau dia tinggal di sini pegang U23, dia bisa pantau lebih banyak pemain-pemain perkembangan pemain baru kita itu seperti apa. Dan kembali lagi yang punya peran penting itu Alexander Swiers, karena Dirtek ini diharapkan menanamkan filosofi yang tepat dia timnas, sehingga itulah gue nggak heran juga kenapa dia diminta juga pegang U23, nggak hanya timnas senior, karena U23 proyeksinya kan akan ke senior. Nah di bawah-bawahnya itu harus sefilosofi lah, segelombang lah, serifting. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Intinya adalah gue cukup optimis dalam arti ya kasih dia kesempatan dulu. Dia bermain seperti apa, main 3 back, 4 back, main wide, main long ball, kita kan nggak tahu semua. Nah, kedua, yang untuk gue sangat penting, kita sadar
kalian gue rasa juga setuju bahwa ini pelatih tier 3, tier 4, bukan tier 1 levelnya Klopp, levelnya Arteta, levelnya Hansi Flick, levelnya Pep, Tuchel, bukan itu. Level 2 bukan juga, bahkan bukan levelnya Van Bronckhorst, bukan levelnya Heitinga, oke. Yang ada dia level 3, mungkin level 4, oke. Nah, apakah ini penunjukan yang sangat cocok? Gue bilang iya. Kenapa kita butuh pelatih rank 3, tier 3, tier 4? Karena satu, masalah dana. Masalah dana ini penting sekali. Apa namanya? Dana kita memang nggak terlalu banyak, cukup untuk bisa membayar pelatih yang kita nggak bisa bayar tier 2 atau tier 1, sesimpel itu. Karena cost yang kita harus cover itu besar sekali untuk semua timnas, untuk dibagi rata ya. Jadi costnya nggak terlalu besar dan sebenarnya nggak ada masalah juga. Nah, ini yang kita butuhkan, bukan hanya nama besar. Kita nggak butuh nama besar. Kenapa? Karena kualitas pemain kita juga nggak besar-besar amat. Itu gue main di Eropa iya, tapi juga tier 3, tier 4. Oke. Maka dari itu, kualitas pelatih, kualitas pemain itu sepadan. Tinggal sekarang pakai filosofinya Leicester City. Dengan semua serba lumayan, bisa dipoles untuk bisa perform. Kayak Uzbekistan. Piala Dunia masih 4 tahun. Semoga pelatih ini benar-benar dikasih waktu. Apalagi nanti 2027 ada pergantian ketua kan. Mungkin Erick Thohir lagi yang jadi ketua, mungkin juga enggak. Kalau nggak jadi ketua, apa yang dirombak? Nah ini kan repot. Kalau tiap kali ganti ketua dirombak. Ya, kita lihat aja. Udah pasrah lagi Tuan. Tapi kita lihat semoga dia perform sehingga nggak perlu ada banyak perubahan ini, itu, dan lain-lain. Dan ya butuh waktu menerapkan filosofi dan lain-lain. Itu memang butuh waktu. Gak bisa dalam sekejap. Apalagi kita juga nggak tahu dana PSSI seperti apa, friendly match apa yang kalau lu ketemu Finland, oke lah, ketemu Finland juga nggak bagus-bagus amat. Terus ketemu Saint Kitts, Neves atau apa dari CONCACAF, aduh, ini bukan negara yang, tapi ya sudahlah, ini emang FIFA yang ngatur, dan kalau misalnya ketemu satu match lagi buat di bulan Maret. Lah, gua harap di setiap international break itu benar-benar cari lawan yang sepadan, tidak hanya main di kandang tapi juga di kandang. Gue tahu kalau main di kandang menghasilkan duit banyak, tapi ini tidak mendukung. Kita tahu lah performa kita di bawah siapapun pelatihnya, kalau di luar selalu performa kita kesulitan lah, benar-benar kesulitan. Nah, karena kita jarang main di tandang, ini butuh away tandang. Tapi pertimbangannya kan adalah, ya kalau kita main di tandang kita nggak dapat banyak duit. Nah, semoga dapat duit dari sumber lain sehingga kita bisa nggak hanya main di kandang juga di tandang. Tapi juga dengan lawan yang sepadan. Jadi